Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun kalian menonton video ini. Saya Arga Laksita dan saya akan mencoba menjelaskan tentang limit trigonometri dengan materi bahan ajar yang saya dapat melalui materi 78. Adapun linknya nanti akan saya taruh di deskripsi di bawah. Maka dari itu mari kita mulai belajar. Nah, sebelum kita ke limit trigonometri, mungkin kita harus mengingat-ingat kembali mengenai materi dasar tentang limit. Apa itu limit? Limit itu menghitungnya seperti apa? Itu ada pada materi limit aljabar. Untuk di pendahuluan, pada materi 78 ditulis bahwa limit merupakan sebuah batas nilai suatu fungsi fx untuk nilai x mendekati a dari kanan atau simbolkannya a plus dan kiri a negatif, yang juga dapat dinotasikan dengan lim fx xa. Itu dibacanya adalah limit fx ketika x mendekati a. Jadi untuk fx itu merupakan sebuah fungsi yang akan menjadi sebuah kurva yang bisa dikatakan akan dibuat menjadi sebuah kurva. Lalu kalau misalnya ditanya, ini untuk contoh, saya memiliki grafik fx sama dengan x tambah 3. Nah, ketika saya memilih titik, misalkan x mendekati 1. Nah, ketika x mendekati 1, kita bisa lihat dari kiri dan dari kanannya, itu dia menuju nilainya adalah 4. Pada dasarnya limit fx itu hampir sama dengan nilai fx pada beberapa fungsi. Atau contoh lain, ada untuk fx sama dengan x pangkat min 2, atau kalian bisa sederhanakan menjadi 1 per x kuadrat. Nah, gambar fungsinya seperti ini di sebelah kanan. Kalau kalian lihat, kalau saya meminta x-nya mendekati 0, ketika x mendekati 0 dari kanan, dia akan naik terus ke atas, dan x dari kiri pun mendekati 0 akan naik ke atas sampai ke titik yang kita sendiri tidak tahu atau kita sebut dengan tak hingga. Maka limit fx ketika x mendekati 0-nya adalah tak hingga. Pada limit fungsi aljabar, nilai limit itu dapat dicari dengan cara memasukkan nilai x ke dalam fungsinya seperti tadi yang kita lakukan ketika grafik pertama, yaitu fx sama dengan x plus 3. Kalau kita masukkan x-nya sama dengan 1, karena saya tadi meminta x-nya menuju 1, maka 1 tambah 3 sama dengan 4, maka nilai limitnya juga 4. Lalu pada beberapa fungsi, ketika dia nilainya x mendekati sesuatu, kalau kita hanya mensubstitusi, kadang-kadang dia bisa berupa bentuk tak tentu, dan itu tidak boleh dijadikan sebuah limitnya. Bentuk tak tentu itu apa? Yaitu 0 per 0, itu nggak boleh. Tak hingga per tak hingga juga nggak boleh. Serta tak hingga dikurang tak hingga itu juga tidak boleh. Maka dari itu harus dilakukan sebuah manipulasi bentuk fungsi dengan cara memfaktoran atau perkalian dengan bentuk sekawan, atau bahkan bisa juga menggunakan dalil L'Hospital. Di sisi lain, kita ingat lagi trigonometri. Dasar-dasarnya trigonometri itu apa? Sinus, ada kosinus, ada tangen, di mana tangen itu adalah sin per cos. Kosekan 1 per sin, sekan 1 per cos. Kotangen yaitu 1 per tan, atau bisa dijadikan bentuk lain yaitu cos theta per sin theta. Nah, setelah dari sini mungkin ada pertanyaan, apa sih sebenarnya yang membedakan antara limit aljabar dengan limit trigonometri? Pada dasarnya yang membedakan kedua bentuk limit itu adalah fungsinya. Ketika materi limit aljabar, maka fungsinya itu berupa fungsi aljabar biasa. Sementara ketika limit trigonometri, kita sudah berhubungan dengan limit trigonometri, maka fungsi yang akan dikeluarkan oleh soal adalah fungsi-fungsi trigonometri, baik berupa sin atau campuran seperti sin kuadrat, sin cos, dan lain-lain. Contoh pada gambar, ada fx dengan gx. Fx merupakan fungsi aljabar biasa yaitu x pangkat 3, dan gx merupakan fungsi trigonometri di mana dia memuat satu fungsi, di dalamnya ada fungsi sin. Nah, biasanya kalau fungsi sin dia itu naik turun seperti gelombang. Ini dalam grafiknya, perbedaan dalam grafiknya seperti itu antara fungsi aljabar biasa dengan fungsi trigonometri. Nah, kita masuk ke limit trigonometri. Limit fungsi trigonometri itu
sama pada dasarnya kita bisa menyelesaikannya dengan mensubstitusikan nilainya ke dalam fungsinya untuk mendapatkan nilai limit. Tapi ketika dia sudah menjadi bentuk tak hingga, maka dibutuhkan sifat-sifat atau operasi-operasi lainnya. Untuk pertama, kita harus mengenal fungsi trigonometri istimewa, di mana bentuk tak tentu tadi dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan pembuat nol. Ada sifat yang pertama, sin H per H, atau limit X mendekati A dari H per sin H, itu sama dengan 1. Tan juga sama. Untuk tan, limit tan H per H, atau boleh juga bentuk limit H per tan H, di mana X-nya mendekati A, itu pasti sama dengan 1. Untuk contoh, yang pertama, ada limit dari sin 5X per 5X, di mana X-nya mendekati 0. Itu pasti sama dengan 1, karena mengikuti sifat. Sin H per H, berarti sama dengan 1. Nah, diingatkan kembali, kalau pada rumus, itu kan X mendekati A. A di sini adalah pembuat 0 dari fungsinya. Jadi bukan 0, tapi pembuat 0. Di contoh kedua, fungsinya adalah 2 tambah X. Maka berarti pembuat 0-nya adalah min 2. Karena 2 tambah min 2 kan 0. Nah, jadi limit X mendekati min 2 untuk sin 2 plus X per 2 plus X sama dengan 1. Lalu, apa yang terjadi kalau misalnya limit X-nya mendekati 0 untuk contoh soal nomor 2? Itu tidak akan berlaku fungsi trigonometri istimewa tadi, karena ini hanya khusus untuk pembuat 0. Nah, setelah dari sini ada sin, ada tan pada dua rumus yang sebelah kiri. Maka dua rumus tadi itu bisa kita satukan. Jadi ketika ada soal yang memuat sin dan tan, itu juga bisa menggunakan fungsi trigonometri istimewa tadi. Contoh nomor 3, limit X mendekati 3 dari sin 3 min X per tan 3 min X. Nah, karena X-nya mendekati 3, yang mana 3 merupakan pembuat 0, berarti juga bisa menggunakan fungsi trigonometri istimewa. Sin dan tan itu berarti sama dengan 1. Nah, pada limit fungsi trigonometri, terkadang beberapa soal itu nggak bisa diselesaikan dengan hanya mensubstitusi atau bahkan menggunakan fungsi trigonometri istimewa aja. Kadang-kadang juga butuh manipulasi-manipulasi dengan menggunakan identitas-identitas yang pernah kamu pelajari di trigonometri. Nah, untuk mengingatnya kembali, kita lihat slide selanjutnya. Wah, banyak ya. Dan ini sifat-sifat ini kalau bisa dihafalkan dan diingat kembali kalau misalnya kalian lupa. Ada rumus identitas di mana sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Dan turunan-turunannya yang kotan kosek, tan dengan sekan. Lalu ada rumus rangkap, sin 2A, cos 2A, dan tan 2A. Itu berubahnya menjadi seperti itu. Ada juga rumus jumlah dan selisih, yang merubah dari sin sudut A tambah sudut B, itu dia menjadi penjumlahan atau bahkan pengurangan dari sin dan cos. Lalu ada rumus jumlah dan selisih fungsi juga. Ada sin sebuah sudut ditambah sin sebuah sudut lainnya berubah menjadi perkalian. Istilahnya dari jumlah atau selisih menjadi sebuah perkalian. Ada juga kebalikannya. Rumus perkalian fungsi berarti dia merubah fungsi perkalian menjadi penjumlahan atau pengurangan. Ya, langsung aja ya, kita langsung ke contoh soal. Sekarang kalian kalau misalnya mau mengerjakan terlebih dahulu sendiri dan nanti akan mengoreksi, silahkan ini video di pause, lalu kalian kerjakan, nanti tinggal kita koreksi jawabannya. Contoh soal yang pertama, limit X menuju 0 dari sin 3X. Ini gampang ya. Kalau ini tidak bermasalah atau bentuknya tidak tak tentu, seperti yang tadi disebutkan 0 per 0 atau 0 dikurang 0, tahingga per tahingga, itu kan nggak boleh. Nah, sementara kalau ini sin 3X, kalau X-nya mendekati 0 berarti menjadi sin 0 sama dengan 0.
Lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Limit X mendekati 0 dari sin 3X per tan 2X. Nah, kalau kita pakai rumus trigonometri yang tadi, itu sebenarnya bisa aja kan? Karena limit X-nya sudah ke pembuat nolnya, dan juga di sini fungsinya adalah sin dan tan, ini bisa langsung. Akan tetapi di sini kan yang atasnya 3X, yang bawahnya 2X. Jadi ini nggak bisa langsung. Harus diapakan? Kita kalikan dengan sekawannya, yaitu 2X per 2X untuk tan 2X yang di bawah, dan kita kalikan juga dengan 3X per 3X untuk sin 3X yang di atas. Nah, barulah kita bisa pakai sifat limit trigonometri yang tadi kita sudah pelajari. Nah, sin 3X dengan 3X yang di bawah itu akan menjadi 1. 2X yang di atas dan tan 2X itu juga akan menjadi 1. Maka tersisa limit X mendekati 0 dari 3X per 2X. Menggunakan limit aljabar, X-nya kita coret, ya kan? Berarti tinggal limit X mendekati 0 dari 3 per 2. Limit berapapun dari sebuah fungsi yang tidak ada variabelnya, maka nilainya akan sama. Nah, ini kan sebenarnya cara panjangnya. Nah, karena kita sudah mengetahui cara panjangnya, berarti ketika ada soal yang seperti ini, kita boleh langsung aja mengerjakannya karena kita sudah paham. Limit X mendekati. Jadi ketika ada soal limit X mendekati 0 dari sin 3X per tan 2X, kebetulan limitnya itu dia mendekati pembuat nolnya, lalu pada fungsinya itu tidak ada yang bermasalah, yaitu sin dan tan, atau bahkan aljabar biasa pun tidak apa-apa, maka kita langsung ambil koefisien dari sudutnya saja, yaitu berarti 3 dan 2. Maka limit X mendekati 0 dari sin 3X per tan 2X sama dengan 3 per 2. Untuk contoh soal nomor 3. Limit X mendekati 0 dari cos X per kotangan X. Nah, kalau kayak gini, apa yang kita lakukan? Nggak bisa langsung substitusi, nggak bisa langsung pakai fungsi trigonometri. Kita lihat lagi soalnya, cos X per kotangan X. Kotangan X itu apa sih? Oh iya, kan kotangan X adalah cos X per sin X. Nah, setelah dari sini, kita operasikan, maka cos X-nya hilang, kita coret. Berarti soalnya akan berubah menjadi limit X mendekati 0 dari sin X. Ini bisa langsung substitusi, sin 0 sama dengan 0. Nah, lanjut ke contoh soal nomor 4. Ini kalau dari penutupnya agak panjang nih berarti caranya ya. Kita lihat. Limit X mendekati 0 dari sin 2X min 2 sin X per X pangkat 3. Kalau kita lihat, ada sin 2X. Ini kita bisa menggunakan rumus sudut rangkap berarti ya. Nah, sin 2X kan sama dengan 2 sin X cos X. Berarti soalnya menjadi 2 sin X cos X min 2 sin X per X pangkat 3. Kalau kita lihat di situ ada sama-sama dikalikan dengan 2, sama-sama ada sin X-nya. Boleh nih kita faktorkan, 2 sin X-nya kita keluarkan. Berarti menjadi 2 sin X dikali cos X min 1. Nah, kalau udah kayak gini gimana ya? Kita ingat lagi, 1 itu kan cos 0. Berarti kita bisa tulis juga 2 sin X dikali cos X min cos 0. Sebenarnya bisa aja sih kalian menggunakan sin 90 untuk menggantikan 1. Tapi kalau cos dikurang sin itu kan rumus jumlahnya nggak ada, berarti nanti nggak bisa diselesaikan. Nggak bisa diselesaikannya itu karena manipulasinya kurang benar. Lanjut. Nah, untuk cos X dikurang cos 0 itu kita pakai rumus jumlah. Cos dikurang cos, hasilnya min 2 sin dikali sin. Berarti berubah menjadi 2 sin X dikali min 2 sin setengah X, itu didapat dari X ditambah 0, dan sin setengah X yang kanan didapat dari X dikurang 0. Kita faktorkan lagi, kita keluarkan semua koefisien yang ada. Ada 2, ada min 2.
kita keluarkan menjadi min 4 kan. Berarti dapat kita tulis min 4 dikali limit X mendekati 0 dari sin X per sin setengah X dikali sin setengah X lagi, itu buat yang kanan. Per X pangkat 3-nya itu bisa kita tuliskan dengan X dikali X dikali X. Maka hasilnya adalah min 4 dikali sin limit sin X per X 1. Limit sin setengah X per X itu menurut contoh soal yang kedua, kita langsung ambil aja koefisiennya kan. Berarti setengah per 1 setengah. Dan sin setengah X per X yang kanan sama, ambil koefisiennya aja. Setengah per 1 berarti setengah. Nah, maka min 4 dikali 1 dikali setengah sama dengan min 1. Nah, sudah selesai materi hari ini. Saran dari saya untuk memahami limit trigonometri itu kalian harus perbanyak latihan. Dan setelah ini saya akan memberikan beberapa latihan yang bisa kalian kerjakan mandiri. Pastikan kalian mengerjakan sendiri ya. Untuk mengeceknya kalian bisa cek melalui kalkulator untuk limit atau limit kalkulator yang ada di internet, yang mungkin nanti saya akan rekomendasikan linknya di bawah. Dan selamat belajar.